Lebih dari 1 juta guru honorer di Indonesia sudah bertahun-tahun mengabdi. Namun, penghasilan yang ia terima jauh dari kata layak. Salah satunya adalah Sutriyono yang sejak 2007 telah mengajar sebagai guru honorer PAUD di Jakarta dengan besaran gaji senilai Rp250.000 per bulannya. Dengan uang sebesar itu, Sutriyono berupaya untuk mencukupi kebutuhannya sambil mengerjakan tugas dan panggilan hidupnya demi mencerdaskan anak-anak di usia emas mereka. Dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya, ia tak mau mengeluh. Cara lain yang ia lakukan untuk mendapatkan tambahan biaya hidup dengan bekerja menjadi antarjemput anak sekolah dan menjadi pendamping bimbingan belajar. Tak heran bila dedikasi yang diikuti dengan semangat juang, Sutriyono layak dibariskan bersama pahlawan tanpa tanda jasa lainnya di tanah air. Baik, untuk mengenal lebih dekat sosok tersebut, kita sudah bergabung langsung dengan Pak Sutriyono selaku guru honorer PAUD. Kita langsung sapa. Selamat siang Pak Sutriyono, Assalamualaikum. Apa kabar di sana Pak? Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Baik kabarnya di sini. Alhamdulillah. Sebelumnya kami juga ingin mengucapkan selamat Hari Guru untuk Pak Sutriyono di sana. Terima kasih Pak, terima kasih. Kembali sama-sama. Pak, kalau kita lihat tadi di tayangan, luar biasa belasan tahun mengabdi menjadi guru honorer, menjadi orang tua juga ya bagi anak-anak di PAUD itu. Saya mau tahu perasaan Bapak selama belasan tahun menjadi guru honorer bagi anak-anak di sana seperti apa Pak? Perasaan saya sih senang, happy. Saya happy, saya senang. Maksudnya senang mengajar. Memang saya senang sama anak kecil, jadi memang sudah tujuan saya ingin menjadi guru PAUD ya sampai saat ini. Oke. Jadi seperti cita-cita ya atau panggilan Pak Sutriyono menjadi seorang guru ya? Iya. Oke. Tapi ini kan Bapak profesinya guru honorer ya, yang penghasilannya mungkin juga jauh dari kata layak seperti yang ada di tayangan video sebelum kita berbincang saat ini. Saya mohon maaf sebelumnya, boleh diceritakan Pak, saat ini berapa penghasilan atau gaji yang Bapak terima menjadi seorang guru honorer di PAUD ini Pak? Untuk saat ini saya hanya mendapatkan per bulan itu 250.000. 250.000 per bulan, tetapi Bapak mau mengabdikan diri, mau meluangkan waktu, meluangkan tenaga untuk memberikan ilmu kepada anak-anak kita di sana ya. Apa yang membuat Bapak mau terus bergerak selama belasan tahun mengabdikan diri, membagikan tenaga, waktu, pikiran untuk anak-anak? Ya motivasi saya sih memang hanya ingin mencerdaskan anak-anak bangsa saja, terutama anak usia dini. Yang dimana itu ada golden age-nya tuh di usia 3 tahun sampai dengan 6 tahun. Di sana pelajaran apa saja Pak yang Bapak ajarkan? Untuk pembelajarannya kita semua pembelajaran ada dari bahasa, dari berhitung, semuanya. Jadi Ada kita. matematika, bahasa Indonesia, terus keterampilan-keterampilan itu semua diajarkan kepada anak-anak di sana ya? Betul Pak. Oke. Kemudian pada saat mengajar, ini sistemnya seperti apa Pak? Apakah seperti PAUD pada umumnya atau waktunya juga disesuaikan dengan penghasilan Bapak? Atau disamakan saja seperti PAUD-PAUD pada umumnya? Kita sistemnya sama seperti PAUD, kita masuk jam 8 pagi, nanti selesai sekitar jam 11. Oke. Jadi luar biasa ya, ini konsepnya sama seperti PAUD pada umumnya, tetapi penghasilannya jauh dari PAUD pada umumnya. Gaji yang Bapak terima juga tidak sesuai begitu ya. Nah lalu pertanyaan umum nih Pak ya, bagaimana Bapak mencukupi kebutuhan sehari-hari mengingat penghasilan menjadi guru di PAUD yang Bapak bekerja di sana ini sepertinya masih kurang layak ya untuk dikategorikan di kota Jakarta seperti saat ini? Iya.
Ya memang kalau dibilang cukup, ya memang tidak cukup ya Pak ya intinya. Tapi di sisi lain saya juga ada sampingan dari guru PAUD. Setelah saya mengajar PAUD, biasanya saya membuka les privat ya satu sampai dua anak ya datang ke rumah. Lalu nanti sekitar siang jam 12 saya antar jemput anak sekolah ngojek gitu Pak. Oke, jadi ada sampingan lain bahkan sampai ngojek ya Pak untuk menambah penghasilan Iya, ya. iya Pak. Oke, lalu apa Pak? Selain mencukupi kebutuhan dan mencari sampingan, tantangan terberat atau rintangan, hambatan saat menjadi guru honorer di PAUD apa Pak? Banyak sih Pak, maksudnya dalam arti gini, memang dari segi ekonomi juga ya kalau dilihat memang kurang ya Pak ya untuk penghasilan saja 250.000 dan apalagi saya sudah berkeluarga, saya sudah mempunyai istri dan dua anak, ya kalau dikata kurang ya pasti kurang. Jadi makanya saya terkadang istilahnya banting setir, kadang saya cari tambahan di samping menjadi guru PAUD gitu. Oke, kalau dalam proses belajar mengajar sendiri, apalagi kalau anak-anak masih masih kecil begitu ya, pasti kan mereka emosionalnya juga belum terkontrol. Di dalam kelas sendiri apa tantangan terbesar Bapak saat mengajar? Tantangan saya yang terbesar ketika anak itu lagi bad mood, maksudnya datang datang tidak moodnya untuk mengikuti pembelajaran, yaitu bagaimana caranya saya harus bisa membujuk untuk merayu supaya mau untuk mengikuti pembelajaran yang kita kasih materinya dengan ya sebisa mungkin kita mengajak anak itu untuk bisa happy gitu loh Pak, Oke, untuk mengikuti ini pembelajaran. biar membuat anak-anak menjadi happy, ini di tayangan kita lihat ada seperti proses belajar mengajar gerak jalan ya. Ini apakah juga salah satu tools atau sarana agar anak-anak happy di ruang belajar, Pak? Ya, jadi kita tidak berfokus hanya untuk belajar saja, jadi kita ada bermainnya. Jadi ketika anak itu sudah jenuh dengan kegiatan yang lain, kita alihkan dengan seperti itu Pak. Gitu. Biasanya kita bermain ataupun kita melakukan games-games permainan bersama anak-anak. Oke, jadi ada berbagai macam sarana ya agar anak-anak tidak merasa bosan saat belajar di sana. Oke, selain anak-anaknya yang difasilitasi berbagai macam pelajaran dan permainan, apakah guru-gurunya juga difasilitasi sebelum mengajar ke anak-anak? Karena kan pasti membutuhkan sebuah mental yang kuat ya untuk mengajar anak-anak. Apakah seperti ada edukasi seperti itu kepada guru-guru yang ingin mengajar anak-anak PAUD, dan Pak Sutriyono apakah juga mendapatkan seperti bimbingan atau edukasi sebelum terjun mengajar anak-anak di PAUD? Ya, untuk bimbingan untuk guru-guru PAUD ini saya sudah mengikuti beberapa diklat, diklat dasar, diklat lanjutan. Nah itu biasanya yang mengadakan itu adalah Pemprov DKI Jakarta atau Dinas Pendidikan. Biasanya kami guru-guru PAUD itu mendapatkan tambahan ilmu dari situ Pak biasanya. Jadi kita mengikuti diklat-diklat dasar, diklat berjenjang, diklat dasar ataupun diklat. Oke, jadi ada pendidikan juga ya, ada diklat di sana agar guru-gurunya tough saat mengajar anak-anak yang lucu-lucu di PAUD ini ya. Nah, Oke, kan Bapak digaji per bulan ini hanya 250.000 dan Bapak juga mencari sampingan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari di rumah, apalagi Bapak sudah berkeluarga dan juga mempunyai anak di rumah. Bapak pernah merasa kayak letih, capek banget karena tentu di sekolah pasti mengajar, mentalnya mungkin di situ juga terganggu ya karena harus mengajar anak-anak yang emosionalnya berbeda-beda, latar belakang keluarganya juga berbeda-beda, tentu karakter anak-anak di sana juga berbeda-beda. Pernah ngerasa capek dan mau nyerah gak sih Pak jadi guru honorer? kalau untuk merasa capek pasti capek kita, tapi ketika capek itu akan hilang ketika kita lihat anak-anak didik kita yang semangat untuk belajar di PAUD gitu. Biasanya ya kalau dibilang capek-capek gitu, tapi ketika kita lihat anak didik kita semangat untuk belajar, untuk datang ke sekolah gitu, hilang itu rasa capek itu hilang gitu. Oke, terakhir Pak Sutriyono, apa harapan dan pesan
Bapak kepada anak-anak didik Bapak yang mungkin sudah lulus dari PAUD ataupun masih belajar di kelas Bapak? Pesan saya, satu, semangat dalam belajar, menuntut ilmu sampai kapanpun itu, ya, tetap rendah hati dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, kita harapkan semua ilmu yang sudah diberikan oleh Pak Sutriyono bisa menjadi bekal ya untuk anak-anak kita di sana dalam menggapai mimpi dan impian mereka di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Sutriyono telah bergabung, telah berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum Pak Sutriyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat ruang diskusi Indonesia Economy Outlook 2026 yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Tetap di Halo Indonesia.